Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat datang di channel Way2 Education. Di video kali ini kita akan membahas penerapan induksi matematika pada barisan. Untuk materi pembahasannya saya ambil dari buku ini ya, Matematika Kemendikbud edisi revisi 2017. Kita akan bahas pada halaman 14. Misalkan UI menyatakan suku ke I suatu barisan bilangan asli dengan I sama dengan 1, 2, 3, sekian 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 sampai N. Diberikan barisan bilangan asli 2, 9, 16, 23, 30, 37, 44, 51 dan seterusnya. Rancang suatu formula untuk menghitung suku ke 1000 barisan bilangan tersebut. Ujilah kebenaran formula yang diperoleh dengan menggunakan induksi matematika. Nah, pertama-tama kita punya suatu barisan ya. 2, 9, 16, 23, 30, 37, 44, 51. Nah, apabila kita diminta merancang suatu formula, berarti kita kan bisa menggunakan berbagai macam ide. Kalau di buku ini, untuk merancang formula barisan ini, kita telaah untuk N sama dengan 1 atau suku ke 1, maka artinya suku ke 1-nya adalah 2. Nah, kemudian untuk N sama dengan 2, maka artinya suku kedua ya, U2, 9. Kemudian untuk suku ketiga atau N sama dengan 3, maka U3 sama dengan 16. Kemudian suku keempat, maka U4 sama dengan 23 dan seterusnya. Nah, kalau di buku ini dijelaskan ya bahwa untuk menghitung formulanya menggunakan ide menelaahnya pada diagram Kartesius. Nah, ternyata ketika ditelaah untuk N sama dengan 1 atau U1 nilainya adalah 2. Untuk N sama dengan 2 atau U2 nilainya 9. Untuk N sama dengan 3 atau U3 nilainya 16. Dan untuk N sama dengan 4 atau U4 nilainya adalah 23. Kemudian dan seterusnya. Untuk U5 30, U6 37, U7 44, dan U8 51. Nah, ternyata ketika dilihat grafiknya adalah grafik garis lurus. Nah, jadi pada koordinat Kartesius barisan bilangan tersebut membentuk fungsi linear. Kita tahu ya bahwa fungsi linear itu bentuknya adalah AX plus B. Nah, karena di sini kita gunakan N ya untuk fungsinya itu N sama dengan 1, N sama dengan 2, N sama dengan 3, maka kita pergunakan AN plus B. Nah, berarti untuk merancang formulanya, karena kebetulan barisan ini membentuk suatu garis lurus, maka kita bisa gunakan rumus UN sama dengan AN plus B. Nah, berarti kita harus tentukan formulanya. Untuk A-nya berapa, B-nya berapa. Nah, kita bisa ambilkan ya. Untuk N sama dengan 1, maka U1 sama dengan 2. Untuk N sama dengan 2, maka U2 sama dengan 9. Nah, kita substitusi ya. Berarti kita punya, kalau misalnya U1, maka menjadi A kali 1 ditambah B ya. Nah, berarti kita punya persamaan U1 sama dengan 1A, A, kemudian ditambah B. Nah, nilai U1-nya berapa U1-nya? U1-nya itu 2. Nah, berarti ini 2 sama dengan A tambah B. Atau A tambah B sama dengan 2. Kemudian dari pernyataannya ini, untuk N sama dengan 2, maka U2 sama dengan 9. Berarti U2 sama dengan N-nya 2, berarti A dikali 2 ditambah B, maka U2 sama dengan A kali 2, berarti 2A, kemudian ditambah B. Nah, maka U2-nya sendiri berapa nilainya? U2-nya adalah 9. Nah, berarti ini menjadi 9 sama dengan 2A tambah B. Atau bisa kita tulis 2A tambah B sama dengan 9. Nah, kita punya persamaan 1 dan persamaan 2. Lalu kita tentukan nilai A dan B-nya berapa ya untuk mengganti formula ini UN sama dengan AN plus
plus B yang dia adalah, kalau pada kartesius itu garis lurus ya, AX plus B. Kalau kita punya dua persamaan, lalu kita akan menentukan nilai A dan B-nya, kita bisa hitungkan nilai A dan B-nya ya. Ini menjadi suatu sistem persamaan linear dua variabel, di mana kita punya persamaan A tambah B sama dengan 2 dan 2A tambah B sama dengan 9. Nah, kalau kita anggap ini persamaan 1, ini persamaan 2, berarti kan kita bisa menggunakan metode eliminasi atau metode substitusi atau metode gabungan untuk mencari nilai A dan B-nya ya. Nah, misalkan kita mau eliminasi persamaan 1 dan 2. Nah, persamaan satunya ini, persamaan 2-nya ini. Nah, seperti yang telah dibahas waktu SMP ya. Kalau kita mengeliminasi, lihat di sini ada yang sama kan? Koefisien B ya. Berarti ini kita kurangkan. A dikurangi 2A, berarti negatif A. Kemudian B dikurangi B, tereliminasi habis. Kemudian sama dengan 2 dikurangi 9, negatif 7. Maka kedua-dua kita kali negatif 1 ya, maka A-nya adalah 7. Nah, kita peroleh A-nya 7. Berarti kita untuk mencari B, tinggal substitusikan A sama dengan 7 ke persamaan 1 ya. Nah, berarti selanjutnya kita substitusi nilai A sama dengan 7 ke persamaan 1 misalnya. Nah, persamaan satunya A tambah B sama dengan 2. Berarti karena diketahui A-nya ini 7, berarti 7 tambah B sama dengan 2. Maka B-nya adalah 2 dikurangi 7. Nah, maka B-nya adalah negatif 5. Nah, maka formulanya kita bisa tentukan. Maka formulanya adalah, nah tadi konsep yang kita gunakan, formulanya adalah UN sama dengan AN plus B, di mana AN plus B ini mengikuti bentuk fungsi linear. Karena pada koordinat kartesius, bentuk barisan ini menjadi kurva garis lurus. Ya, sekarang formulanya kan tadi mengikuti bentuk UN sama dengan AN plus B. Nah, A-nya dan B-nya sendiri udah kita dapatkan. B-nya negatif 5, A-nya 7, berarti bentuk rumus suku ke N-nya adalah A-nya 7, berarti 7N, kemudian ditambah negatif 5. Ya, maka formulanya adalah 7N dikurangi 5. Nah, ini formulanya. Nah, kemudian setelah kita mendapatkan formulanya, kita diminta menghitung suku ke 1000. Dalam matematika, apabila kita merancang suatu formula, formula ini sebelum digunakan itu harus diuji dulu. Dia formulanya valid atau tidak. Sekarang kita lakukan uji formula. Nah, uji formulanya di sini diminta menggunakan induksi matematika. Nah, kita terapkan konsep induksi matematika untuk menguji formula barisan ini, ya. Kita punya pernyataan bahwa formula untuk suku ke N ya, untuk menghitung suku ke 1000, barisan 2, 9, 16, 23, 30, 37, 44, 51 dan seterusnya adalah UN sama dengan 7N dikurangi 5. Nah, kita akan buktikan pernyataan ini benar sebelum kita menghitung suku ke 1000 ya. Oke, berarti kita buktikan. Bukti. Dalam membuktikan pernyataan ini, kita diminta menggunakan induksi matematika. Berarti untuk induksi matematika itu kan kita harus melakukan dua langkah. Langkah awal dan langkah induksi. Kita ambil untuk N sama dengan 1. Nah, maka berarti kita gunakan formula ini untuk N sama dengan 1. Berarti menjadi U1 sama dengan 7 dikali 1 dikurangi 5. Apakah U1 hasilnya itu 2? Kan 7 dikurangi 5, 2. Lihat di barisannya. Suku ke 1, 2. Oh, berarti formula ini berlaku atau benar. Nah, selanjutnya kita lakukan langkah induksi. Untuk N sama dengan K benar, kita asumsikan, kita andaikan N sama dengan K benar, maka formulanya kan menjadi UK. Kalau tadi UN sama dengan 7N min 5, kalau untuk N sama dengan K, rumusnya menjadi UK sama dengan 7K min 5. Nah, berarti untuk N sama dengan K, barisannya boleh kita tulis sampai suku ke K. Berarti menjadi 2, 9, 16, 23, 30, 37,
44, 51, dan seterusnya sampai suku ke K. Bentuk suku ke K-nya adalah 7K dikurangi 5. Kemudian setelah kita mengasumsikan N sama dengan K benar, maka kita harus buktikan atau akan dibuktikan untuk N sama dengan K plus 1. Nah, maka karena N sama dengan K plus 1, berarti UN sama dengan 7N-5 menjadi UK plus 1 sama dengan 7 dikali K plus 1 min 5. Nah, berarti kita harus buktikan seperti ini. Ya. Berarti barisannya kita tulis lagi. 2, 9, 16, 23. Nah, kemudian perhatikan barisan ini. Barisan ini kan masing-masing bertambah 7. 2 tambah 7, 9, tambah 7, 16, tambah 7, 23, tambah 7, 30, tambah 7, 37, tambah 7, 44, tambah 7, 51. Nah, maka sampai suku ke K, yaitu 7K min 5, yang ini ya, kita tambahkan satu suku lagi. Berarti satu sukunya itu adalah bertambah 7 dari suku ke K. Ya, berarti menjadi 7K min 5 ditambah 7 kan? Atau 7K plus 2. Berarti suku selanjutnya setelah suku ke K ini adalah 7K plus 2. Nah, sekarang kita lihat di sini bentuk 7K plus 2 ini, kita buktikan apakah bentuknya adalah sesuai dengan bentuk 7 kali K plus 1 dikurangi 5. Karena yang kita buktikan adalah 7M dikurangi 5. M-nya menjadi K plus 1, 7 K plus 1 dikurangi 5. Ya, kita kan punyanya bentuknya 7K tambah 2. Nah, sehingga diperoleh UK plus 1 adalah 7K plus 2. Nah, di mana 7K plus 2 ini kan adalah bentuk 7 dikali K plus 1 dikurangi 5. Ya. Nah, dari sini berarti terbukti. Nah, baru kita buat kesimpulan. Tadi kan kita membuktikan pernyataan ini. Jadi, formula untuk barisan 2, 9, 16, 23, 30, 37, 44, 51, dan seterusnya adalah UN sama dengan 7M dikurangi 5. Ini pernyataannya terbukti benar atau berlaku. Nah, kalau formulanya sudah terbukti benar, baru kita menghitung suku ke 1000. Maka suku ke 1000 berarti kita bisa menggunakan rumus suku ke N-nya, ya. Nah, karena kita peroleh rumus suku ke N sama dengan 7N dikurangi 5, maka untuk suku ke 1000 kita bisa hitung menggunakan formula ini, karena formula ini sudah teruji, terbukti benar. Berarti menjadi 7 dikali 1000 dikurangi 5. Berarti 7000 dikurangi 5, yaitu 6995. Nah, seperti ini suatu masalah. Dari awal barisan, kemudian merancang formula, kemudian membuktikan formula, kemudian mengaplikasikan formula. Nah, tapi perlu diingat ya, untuk induksi matematika ini kita bukan merancang formula. Untuk induksi matematika ini kita hanya pembuktiannya saja, ya, untuk langkah awal dan langkah induksi. Itu saja. Nah, tapi ini disajikan masalah secara lengkap gitu untuk penggunaannya. Cerita dari A sampai Z-nya seperti itu ya. Ingat ya, induksi matematika bukan untuk menemukan formula, tetapi hanya untuk membuktikan formula. Dan ini hanya salah satu penerapan prinsip induksi matematikanya, yaitu pada pernyataan bentuk barisan. Demikianlah pembahasan penerapan induksi matematika pada pernyataan bentuk barisan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.